pastikan dirimu sudah mandi dan berpakaian yang rapi. Ingat, tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Dia diam di dalam tubuh kita. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Pakailah pakaian yang rapi dan bersih untuk menyenangkan hatinya. Dua, siapkan hati dan pikiran. Sebab hati dan pikiran yang damai akan senantiasa siap menerima firman Allah. Tiga, siapkan Alkitab. Di dalam Alkitab terdapat firman Allah dan firman adalah kebenaran. 4. Tidak makan dan tidak minum. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. 5. Tidak bermain dan mengobrol selama ibadah. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarkan hatimu senang dengan jalan-jalanku. Amsal 23 ayat 26. 6. Ikutilah ibadah ini sampai selesai. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti Ia menyertai Musa. Yosua 1 ayat 17. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, marilah kita berdoa untuk memulai ibadah online kita. Kakak mengundang adik-adik semua yang ada di rumah yang sekarang sedang mengikuti ibadah ini untuk menundukkan kepala, melipat tangan, dan menutup mata. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu selama ini dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai kami Tuhan dalam menjalani kehidupan kami, dan Tuhan selalu memberkati kami, langkah-langkah kami Tuhan. Tuhan, berkatilah kami yang akan mengikuti ibadah online ini Tuhan, ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengikuti dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, segala kesalahan dan perbuatan-perbuatan kami yang salah, semuanya kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memaafkan dan mengampuni kesalahan kami. Tuhan, kirimkanlah Roh Kudus-Mu ke atas hati, ke atas pikiran kami dan hati kami, supaya kami tetap fokus dalam mengikuti ibadah ini. Tuhan, terimalah doa kami tidak sempurna ini, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus akan menyempurnakannya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke adik-adik di rumah, untuk memulai ibadah kita, yuk kita nyanyi bersama dengan lagu yang berjudul Senin Selasa Engkau Tetap Raja. Begitu ya? Oke, ayo Kak. Senin Selasa engkau tetap raja, Rabu
menarik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi satu kali lagi ya. KASIH, kasih. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu semuanya. Kita kembali berjumpa lagi di dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, anak-anak sekolah minggu, adik-adik kami sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan menyertai, memberkati hati pikiran kita, dan diberikan hikmat, kebijaksanaan, kepintaran dalam melakukan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, yang kami sembah melalui nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kehidupan yang Engkau sampaikan kepada kami, atas sukacita pada hari ini kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati hati pikiran kami dan didiklah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik kami sekalian, pada hari Minggu ini firman Tuhan menyapa kita untuk menguatkan iman kita dan untuk dapat kita lakukan lewat kehidupan kita sehari-hari. Itu diambil dari kitab Kolose. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai pada ayat yang ke-7. Kolose 2 ayat 6 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Amang pendeta akan membacakannya. Kita sama-sama menyimaknya. Kepenuhan hidup dalam Kristus.
kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Adik-adik kami sekolah minggu, coba kita sambil mendengarkan firman Tuhan, nanti kita juga bisa sambil belajar bagaimana untuk menanam pohon atau menanam bunga supaya dapat tumbuh, dapat berbuah. Kalau itu bunga, dapat menghasilkan bunga yang mekar, indah, enak dilihat. Nah, kita juga sudah bisa sambil belajar bagaimana menanam pohon ataupun bunga yang baik. Nah, kalau kita mau menanam pohon ataupun kalau ada satu pohon atau satu bunga mau kita pindahkan ke tempat lain supaya dia tidak mati, bagaimana caranya? Coba, ada yang tahu? Nah, kalau kita mau pindahkan satu bunga ke tempat lain atau ke tempat pot yang lain, berarti kita juga harus perlahan-lahan mencabutnya. Tidak boleh ada satupun akarnya yang tinggal. Kenapa? Karena nanti kalau kita sudah pindahkan, tetapi akarnya tidak ikut semua, ada yang berputusan, tentu bunga tersebut tidak akan bertahan lama. Pasti akan layu, lama kemudian lambat laun pasti akan mati. Walaupun kita sudah siram, kita sudah rawat, pasti akan mati karena akarnya tidak ikut semua kita pindahkan. Demikian juga kalau kita hidup di dalam Kristus. Selagi kita masih kecil, masih anak-anak, tentu yang mau dikatakan lewat firman Tuhan dalam kehidupan kita, kalau sudah kita terima Kristus sebagai penyelamat kita, terimalah sampai nanti engkau besar, sampai akhir hidupmu. Walaupun banyak rintangannya, banyak tantangannya, banyak pergumulan, banyak masalah, banyak yang tidak kamu suka dalam hidup kamu, tetapi terjadi. Nah, di samping itu semua, tetap hidup di dalam Kristus. Kalau ayat 6 tadi dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus, berarti kalau kita sudah menerima Kristus, kita sudah mengimani Kristus, bahwa karya Kristus itu dia telah menjadi manusia, lalu kemudian mati. Semua proses itu dilakukan bagi kita untuk melepaskan kita dari dosa. Lalu dia bangkit naik ke sorga, itu juga untuk menyelamatkan kita dari kematian yang selama-lamanya, menuju kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan sorga. Untuk itu adik-adik kami sekalian, kalau dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Jadi dalam hidup kita, walaupun kita masih kecil ya, kita bisa hidup, kita bisa selamat, kita bisa tertawa, kita bisa bermain, kita memiliki orang tua, kita punya rumah, kita punya kakak adik, kita punya saudara-saudara. Itu semua Tuhan yang berikan. Tuhan yang sampaikan kepada kita supaya kita dapat berbahagia. Jadi kalau kita sudah menerima Kristus, berarti semuanya berasal dari Kristus. Untuk itu jangan ada yang menyombongkan dirinya bahwa segala sesuatu itu berasal dari Dia, berasal dari kepintarannya, kekayaannya, bukan. Tetapi Tuhan itu sendiri yang mendatangkannya, sehingga kita memiliki segala sesuatu yang bisa kita nikmati dalam hidup kita. Maka adik-adik sekalian, lewat firman Tuhan kali ini
Tentu si Paulus juga mau mengingatkan orang-orang yang percaya, yang hidup, yang menerima Kristus di Kolose pada saat itu agar tidak bimbang, agar tidak membelok, agar tetap berakar di dalam Kristus, tidak mengandalkan kekuatan lain, melainkan hanya Kristuslah yang diandalkan dalam hidupnya. Maka sampai juga kepada kita sekarang, jika kita menerima Kristus, percaya kepada Kristus sebagai penyelamat kita, maka teruslah berpedoman kepada apa yang Kristus perintahkan, Tuhan perintahkan, Yesus perintahkan dalam hidup kita. Harus terus berbuat baik, terus meneladani apa yang dilakukan Tuhan Yesus, menolong sesama, menghindari untuk berkelahi, menghindari untuk bermusuhan, tetapi mendoakan teman-teman, saudara, bahkan diri kita sendiri, supaya kita tidak goyah, supaya kita kuat berakar di dalam Kristus itu dalam kehidupan kita, dalam menempuh cita-cita kita, dalam pertumbuhan hidup kita menuju remaja, dewasa, sampai kita sudah orang tua nanti. Tuhan mau katakan, tetaplah berakar dan hiduplah semakin dibekali lewat perintah Tuhan, hukum Tuhan, dan juga apa yang Tuhan senangi untuk kita lakukan dalam hidup kita. Yakin dan percaya, berkat-berkat Tuhan akan selalu datang dalam kehidupan kita. Apapun pergumulan, permasalahan yang kita alami, serahkan kepada Tuhan. Untuk itu adik-adik sekalian, giatlah untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan firman-Mu dalam kehidupan kami untuk kami lakukan, agar kami selalu bertumbuh berakar di dalam Kristus yang telah berjuang datang ke dunia ini menyelamatkan kami dari dosa, dari kematian yang selama-lamanya. Dan Engkau juga bangkit, itu tandanya Engkau juga memberikan kami menuju kepada kehidupan yang kekal, yang selama-lamanya di kerajaan-Mu, yaitu surga. Untuk itu Tuhan, berkati kami di dalam hidup kami, agar kami semakin bergiat di dalam melakukan firman Tuhan, di dalam hidup yang selalu berpedoman, berakar di dalam firman Tuhan. Jadikan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang selalu taat, yang selalu mau berbuat baik, yang selalu mau berbenah di dalam hidup kami, menunjukkan kehidupan kami yang benar-benar bertumbuh di dalam Kristus. Berkati kami Tuhan, berkati sekolah kami, berkati juga orang tua kami, saudara kami, semua, gereja kami juga Tuhan. Kami mau serahkan kepada Tuhan, agar semuanya selalu mengandalkan Tuhan dan selalu melangkah berpedoman, menjadikan Tuhan sebagai acuannya di dalam kehidupannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita angkat pujian lagi. Kita bernyanyi Yesus di dalam rumahku. Di dalam rumahku, senang-senang
pada minggu ini. Nah, kegiatan kita minggu ini adalah membuat pohon ketaatan. Apa sih itu pohon ketaatan? Kalian tahu nggak? Nah, pohon ketaatan itu adalah kalian menggambar sebuah pohon, bebas pohonnya apa saja. Pohon apel, mangga, dan lain-lainnya. Nah, nanti pada buahnya itu kalian tuliskan ketaatan-ketaatan apa saja yang kalian lakukan pada minggu ini. Nah, contoh ketaatan itu apa sih, Kak? Nah, contohnya itu adalah membantu orang tua, menjaga adik, berdoa, gosok gigi, mandi yang bersih, dan lain-lainnya. Masih banyak ya. Kalian buat sebanyak mungkin ketaatan-ketaatan apa saja yang kalian perbuat selama minggu ini. Oke, nah contohnya bisa kalian lihat di sini ya. Tuh, contohnya seperti itu. Dan cara pengumpulannya itu kalian bisa minta tolong ke papa atau mama untuk memfoto gambar kalian dan dikirimkan ke kakak Maya. Oke, paham ya? Dan jangan lupa diwarnai ya. Dan setelah itu gambar kalian itu jangan kalian buang atau disobek. Jangan. Nanti setelah kita masuk ke melakukan kegiatan sekolah minggu seperti biasa di gereja, kalian bawa karya kalian dan dikumpulkan ke kakak-kakak sekolah minggu. Oke, paham ya? Oke. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita, marilah kita memberikan persembahan dan menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Baik adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mengakhiri ibadah minggu kita. Pada saat ini kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga,
Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu.